wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati Allah, rasa syukur kepada Allah, pujian hanya pantas tersemat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang istiqamah dan juga mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati Allah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah terhadap Tuhannya? Pasti kita pernah bersalah. Pasti kita pernah melakukan dosa. Sehari pun kita tidak bisa seperti malaikat yang sama sekali tidak pernah berbuat maksiat dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya. Akan tetapi kita adalah manusia yang sangat mungkin berbuat salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annal ibada lam yudnibu la khalaqallahu khalqan yudnibun tsumma yaghfiru lahum wa huwal ghafurur rahim." Seandainya para hamba tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk lain yang melakukan dosa. Kemudian Allah akan mengampuni mereka, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah juga bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam adalah bersalah, pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Jadi kita adalah manusia, pasti mempunyai kesalahan. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Anak-anakku dan pemirsa yang berbahagia, ada kata kunci tadi. Ketika kita bersalah, ketika kita dosa, maka orang yang beriman itu seharusnya untuk bertobat dan juga beristighfar. Bertobat, berkaitan dengan tobat ini Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, maka segeralah untuk mohon ampun, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah
seruannya di sini adalah untuk orang-orang yang beriman diperintahkan untuk apa? Bertaubat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Tuhanmu menghapuskan dosa-dosa kamu dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anak-anakku dan pemirsa yang berbahagia, apabila kita mempunyai dosa atau kesalahan terhadap Allah, ya, maka yang kita lakukan adalah bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah langsung. Namun apabila kita mempunyai kesalahan-kesalahan kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah, maka kita harus memohon maaf terhadap orang yang kita berbuat salah kepadanya. Anak-anakku dan pemirsa yang berbahagia, kemudian bagaimana agar dosa-dosa kita bisa dihapus oleh Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan adalah menghapus dosa-dosa yang diantara semua itu jika dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Menurut hadis di atas tadi bahwa sholat wajib 5 waktu bisa menghapus dosa. Jadi marilah kita menegakkan dan menyempurnakan sholat-sholat wajib kita dan diikuti dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian juga di ibadah pekanan kita, yaitu sholat Jumat ke Jumat berikutnya adalah juga penggugur dosa. Serta Ramadan ke Ramadan juga penghapus dosa. Maksudnya adalah ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu puasa, sholat tarawih, infak, sedekah, dan lain-lain adalah juga termasuk penghapus dosa-dosa kita. Hadirnya Ramadan sungguh menjadikan momentum bagi kita untuk membersihkan diri dari segala noda dosa dan kemaksiatan yang kita sadari, yang tidak kita sadari. Ibaratnya pakaian yang sehari-hari kita pakai, meskipun kita harus mencucinya karena ada debu yang melekat erat. Begitupun dengan diri kita, sekalipun kita tidak melakukan dosa besar, namun tentu saja tanpa kita sadari, terkadang ada hal yang kita lakukan menyebabkan noda kecil dalam hati kita. Bisa jadi melalui lisan kita, pandangan, atau bahkan anggota badan kita. Astagfirullahaladzim. Anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita perbaiki tobat kita kepada Allah dan kita perbanyak amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Hendaknya tobat kita benar-benar bersumber dari hati yang bersih, sehingga sesuai dengan firman Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 23. Anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.